Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi ke praktikum dasar perancangan teknik industri pada modul yang ke-6, yaitu tentang fusion manufaktur. Nah, pada video sebelumnya kan teman-teman udah mempelajari nih bagaimana sih mengoperasikan tools-tools yang ada pada fusion manufaktur, khususnya pada mesin latte atau turning. Nah, pada video kali ini kita akan langsung mencoba mensimulasikan bagaimana sih menggunakan tools-tools yang ada pada toolbar turning itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal mendownload part yang penyangga ini. Untuk linknya nanti akan dikasih pada deskripsi box atau box description. Selanjutnya teman-teman tinggal upload, lalu untuk workspace-nya ini nanti teman-teman ganti menjadi workspace manufaktur. Nah, maka interface-nya akan seperti ini. Nah, selanjutnya langkah awal, karena di sini kita akan menggunakan atau mensimulasikan dengan mesin turning. Nah, untuk toolbarnya nanti kita akan pindah ke turning. Nah, di sini sebenarnya banyak mesin-mesin mulai dari milling, turning, additive atau 3D print dan yang lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya langkah utamanya adalah kita harus melakukan setup terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman tinggal klik icon setup, lalu di sini kita akan dimunculkan interface dari settingan setupnya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal atur nih untuk masalah keseluruhan setupnya. Nah, misalnya nih pada bagian mesin kita akan menggunakan generic Milturn latte. Kenapa? Karena di sini kan mesin yang akan kita gunakan adalah mesin bubut atau mesin turning. Jadi kita akan menggunakan generic Milturn latte. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal klik select. Nanti untuk bagian interface dari ininya akan berubah, yang tadi awalnya kotak menjadi silinder gini, karena dalam mesin bubut itu dia fungsinya salah satu fungsinya adalah untuk mengkikis atau memakan suatu diameter dari bentuk permukaan silinder. Jadi dia akan secara otomatis untuk membuat bayangan tadi bagian ini tuh dari kotak menjadi silinder seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian operation type ini teman-teman ubah menjadi turning or Milturn. Lalu di bagian work coordinate system atau WCS ini teman-teman bisa orientationnya pilih select Z axis or plane dan X point. Nah, selanjutnya di bagian face ini, nah misalnya ini kita ubah ya. Nah, awalnya kan nanti dia, kalau misalnya teman-teman tadi belum memencetnya, nanti dia tampilannya kan seperti ini. Nah, jadi kita harus mengubahnya untuk menyesuaikan dengan benda kerja yang telah kita buat sebelumnya atau penyangga yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi untuk Z-axis-nya nanti ini teman-teman tinggal pilih pada face dari bagian paling depan ini. Nah, maka dia akan secara otomatis muncul seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal mengubah pada bagian stoknya. Nah, stoknya di sini ada berbagai macam. Nanti ada fixed size cylinder, relative size cylinder, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau untuk fixed size cylinder ini dia itu untuk ukuran dari silindernya itu pasti sama gitu. Jadi ukurannya itu udah kayak default. Nah, sedangkan untuk relatif ini dia ukurannya kayak ukuran dari relatif suatu silinder seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan fixed size cylinder, lalu kita tinggal klik OK aja. Nah, langkah atau tools pertama yang akan kita gunakan itu kita akan melakukan suatu pemakanan pada bagian face depannya nih. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan tools dari turning face. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu untuk pada toolnya itu kita akan klik select, lalu kita pilih tools apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena kita menggunakan mesin turning, berarti di sini kita klik turning, lalu kita bisa
pilih nih berbagai macam tools yang telah ada di sini. Nah, misalnya nih nanti kita bisa menggunakan CNMT atau VNMT dan yang lain-lainnya. Nah, untuk di sini nanti teman-teman tinggal cari VNMT untuk left hand gitu, atau right hand juga bisa, tapi untuk di sini nanti kita akan menggunakan VNMT left hand. Nah, di sini teman-teman tinggal klik, lalu klik select. Nah, di sini untuk coolant itu seperti pendingin. Jadi kalau dalam mesin bubut itu yang ada pada lab itu, kalau kita melakukan suatu pemakanan diameternya itu kita harus memberikan coolant agar apa? Biar gesekan yang terjadi kan biasanya silinder itu dia apa ya? Bahannya itu bisa mengantarkan panas kan. Jadi coolant di sini itu fungsinya untuk mendinginkan atau mengurangi tingkat gesekan dari pemakanan tersebut. Nah, untuk coolantnya di sini kita pilih yaitu float. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur kecepatan pemakanan dari mesin bubut itu. Nah, untuk di sini kita pakai default aja. Lalu di sini untuk geometrinya, untuk model untuk front modenya itu kita menggunakan model front. Nah, front mode ini itu kayak misalnya mode atau tampak bagian depannya. Nah, karena tampak bagian depannya itu berada pada bagian sini, jadi yang dipakai itu pada model front. Nah, kalau misalnya pakai model back berarti nanti itunya akan di bagian belakang seperti itu. Kita akan mencoba pada bagian model front. Lalu untuk ready PC sama linkingnya itu kita menggunakan default, lalu kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan mensimulasikannya. Di sini tinggal teman-teman klik simulate. Nah, di sini ada suatu silinder awal, karena dalam suatu kita melakukan pemakanan itu desainnya pasti akan berbentuk silinder utuh, karena tadi kan setupnya juga kita menggunakan untuk apa, mode silindernya itu kan fix gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal bisa ngeplay. Nah, maka di sini dia akan melakukan suatu pemakanan seperti itu. Lalu teman-teman tinggal klik close. Selanjutnya kita akan menggunakan tools yang lainnya lagi, yaitu tools dari turning profile roughing. Nah, di sini dia akan memakan suatu bagian luar ini. Nah, untuk caranya teman-teman tinggal klik pada itu. Nah, untuk di toolsnya itu dia akan secara otomatis, karena sebelumnya kita menggunakan tools VNMT left hand. Di sini teman-teman tinggal lihat geometrinya. Nah, di sini udah sesuai ya teman-teman untuk geometrinya. Teman-teman tinggal klik OK aja. Lalu kita akan mencoba melakukan simulate. Nah, kita akan mencoba melakukan simulate dari awal ya teman-teman. Kita coba simulate, lalu kita play. Nah, maka dia akan tampilan seperti ini. Nah, jadi untuk pemakanannya itu ada sejumlah 3 kali. Nah, yang pertama itu pemakanan sebesar sekian itu bisa teman-teman atur. Untuk pemakanannya itu dia bakal makan seberapa dalam, terus seberapa kencang gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan, nah kalau tadi kan teman-teman bisa lihat nih, coba kita simulate lagi. Kita coba percepat. Nah, di sini kan bagian depan ini sama bagian belakang ini masih ada sisanya kan teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghilangkan sisa bagian ini. Nah, untuk caranya kita akan menggunakan tools dari yaitu turning part. Oke, untuk turning part kita bakal bisa menggunakan tools dari, kita coba mencari pada bagian turning, lalu kita pilih tools dari turning grooving. Nah, di sini kita akan menggunakan
tools dari yaitu grooving. Nah, kita tinggal bisa pilih, ada beberapa jenis tool grooving. Nah, untuk yang kita pakai itu ada body grooving dengan corner radius 0 mm. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal klik select. Nah, di sini geometrinya kita bisa pilih ya teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita akan memakan pada bagian depannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melakukan drag, atau untuk drag pada bagian ininya, karena teman-teman bisa lihat warna kuning dan warna biru ini itu merupakan toolpad dari pemakanannya. Jadi nanti toolsnya akan memakan atau berjalan sesuai dengan garis ini gitu. Nah, karena tadi bagian depan yang akan kita potong, jadi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan, atau yang bagian mana yang atau kita akan potong atau tidak. Kita bisa pada bagian modenya ini kita ubah menjadi model front, lalu kita offsetnya kita coba ubah menjadi 2,5 mm. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik OK. Nah, oke, selanjutnya kita coba simulate. Nah, oke, maka dia akan melakukan pemotongan secara otomatis. Nah, kita coba mulai dari awal, kita klik kanan lalu klik simulate. Nah, di sini kita coba mutar. Oke, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman untuk proses simulasinya. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau melakukan pemakanan pada bagian belakang juga, teman-teman bisa secara langsung melakukan pemakanannya lagi dengan menggunakan tools starting part seperti itu. Oke, untuk exercise dari modul ke-6 sampai sini aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.